Jawab Rafis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian dan teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita melanjutkan kembali materi keempat kita ya dari kajian online Find Out Rasulullah Habits ya. Sebelumnya sebelum kita memasuki pembahasan tentang pukul 4 pagi aktivitas Rasulullah pada jam tersebut, mari kita samakan persepsi dulu ya, bahwa sepanjang kajian kita ada patokan waktu sholat ya yang saya gunakan. Jadi sholat kan berubah-ubah ya. Subuh misalnya terkadang jam 4, terkadang 4:15, bahkan sampai 4:30 ya, begitu pula zuhur dan seterusnya. Maka kita perlu mengambil patokan waktu ya, ambil standar yang digunakan ya, sehingga nanti pada faktanya, kenyataannya tentu berubah-ubah ya. Patokan waktu sholat untuk sholat subuh adalah 4:30 pagi ya, kemudian untuk sholat zuhur adalah jam 12, kemudian untuk sholat asar jam 3, maghrib jam 6, dan isya jam 7 malam ya. Ini patokan 5 waktu sholat yang kita gunakan pada kajian kita. Baik, jadi ketika pukul 4 maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih dalam keadaan tidurnya ya, masih di tengah-tengah tidurnya yang kedua, yang beliau sudah mulai sejak pukul 3 ya, sebagaimana yang kemarin kita ceritakan ya. Pukul 3 beliau istirahat kembali untuk kedua kalinya. Jadi tidurnya Rasulullah SAW itu di awal malam, kemudian beliau tahajud, kemudian tidur lagi di akhir malam. Sampai jam berapa Bapak Ibu sekalian ya? Sampai terdengar azan subuh ya. Jadi kurang lebih 4:30 Sayyidina Bilal bin Abi Rabah akan mengumandangkan azan di Masjid Nabawi dengan suaranya yang lantang, yang keras ya, dan ini membangunkan seluruh kaum muslimin di Madinah ya. Rasulullah SAW juga demikian, beliau akan bangun mendengar azannya Sayyidina Bilal bin Abi Rabah. Pukul 4:30 maka Rasulullah bangun, dan kemudian yang pertama kali beliau lakukan ketika bangun tidur adalah meraih siwaknya. Ini kebiasaan Rasulullah SAW ya ketika tidur. Mana sudah kita bahas, pertama beliau bersalin pakaian, beliau punya pakaian khusus untuk tidur ya. Kalau mau tidur beliau bersiwak, kemudian diletakkan siwak tersebut di samping kasurnya ya. Walaupun tidak bisa disebut kasur ya, alas untuk tidurnya Rasulullah SAW ya. Kemudian ketika bangun maka yang pertama kali diraihnya adalah siwak tersebut. Beliau bersiwak, kemudian membaca doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Begitu ya. Jadi siwak itu lebih dulu daripada doa ketika bangun tidur. Ini salah satu kebiasaan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau bangun dari tidur, kemudian berganti pakaian, kemudian mengambil air wudhu, atau beliau mandi ya. Kalau memang ada kebutuhan untuk mandi ya. Kalau tidak ada kebutuhan untuk mandi maka beliau berwudhu ya. Kemudian beliau melaksanakan sholat sunnah fajar di rumahnya ya. Jadi sholat sunnah fajar itu dilaksanakan setelah azan subuh ya, dan Rasulullah SAW mengerjakan di rumahnya ya, begitu. Dan ini sholat sunnah ini yang diceritakan oleh Sayyidatuna Aisyah adalah sholat sunnah yang paling diperhatikan oleh Nabi SAW dibandingkan sholat sunnah yang lain ya. Lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil asyaddu minhu ta'ahudan. Ya, ini bahasanya Sayyidah Aisyah, asyaddu minhu ta'ahudan, artinya ya yang lebih ditekankan sekali
untuk dikerjakan ya dibandingkan sholat sunnah yang lain, yaitu sholat sunnah 2 rakaat fajar. Ya, 2 rakaat sholat sunnah fajar, beliau membaca Fatihah, kemudian membaca surat Qul ya ayyuhal kafirun di rakaat pertama, dan kemudian di rakaat kedua beliau setelah Fatihah membaca Qul huwallahu ahad. Atau juga ada riwayat lain, setelah Fatihah di rakaat pertama membaca Alam Nashrah, di rakaat kedua membaca Alam Taro. Ya, ini 2 rakaat 2 surat yang sering dibaca oleh Nabi, Qul ya dengan Qulhu atau Alam Nashrah dengan Alam Taro. 2 rakaat ini Bapak Ibu sekalian dan teman-teman yang dimuliakan Allah, yang disebut oleh Nabi khairum minad dunya wa ma fiha. Rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Ya, rawahu Muslim, bahwa 2 rakaat salat sunnah fajar khairun, lebih baik dari dunia dan seisinya. Apa artinya lebih baik dari dunia dan seisinya? Artinya bahwa pahala dari sholat sunnah fajar nanti di akhirat ketika yaumil mizan, ketika ditimbang pahala-pahala ibadah kita, ya kita akan menempuh episode ini, ya episode di mana seluruh manusia ditimbang amal-amal baiknya maupun amal-amalnya yang tidak baik. Ya, amal-amal tidak baik kita terus berdatangan ditimbang, semakin memberatkan. Ya, timbangan yang sebelah kiri berat sekali. Ya, kenapa? Karena betapa banyaknya amalan-amalan yang tidak baik yang kita kerjakan selama di dunia. Sedangkan amal baik kita juga begitu, didatangkan satu demi satu, ditimbang. Nah, ketika pahala sholat sunnah fajar ditimbang pada saat itu, maka kita akan melihat beratnya pahala tersebut lebih berat daripada dunia dan seisinya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Ya, maka kita akan berharap sekali ya dengan sholat sunnah fajar yang kita kerjakan, ya kita akan berharap sekali bahwa pada hari itu kita banyak mengerjakan sholat sunnah fajar. Kenapa? Karena beratnya itu betul-betul ngebantu timbangan baik amal kebaikan kita. Ya, sementara kita sudah dalam keadaan panik dan cemas, timbangan amal yang tidak baik kita terus ya berdatangan bertubi-tubi. Kita ini kan makhluk yang penuh dosa, ya penuh dengan khilaf. Ya, timbangan di sebelah kiri itu tak henti-hentinya ini semakin berat, tapi nanti ketika datang pahala sholat sunnah fajar, ya timbangan yang kanan akan sangat membantu, karena khairum minad dunya wa ma fiha, lebih berat dari dunia dan seisinya. Baik Bapak Ibu sekalian, setelah sholat sunnah fajar yang beliau lakukan, ya maka Rasulullah SAW membaca doa sholat sunnah fajar. Ada doa khusus setelah sholat sunnah fajar yang dimulai dengan Allahumma inni as'aluka rahmatan min 'indika tahdi biha qalbi wa tajma'u biha syamli, dan seterusnya. Ya, insyaallah nanti akan saya share doa ini di grup, ya di grup untuk kita baca ini. Sangat seperti sholatnya ini, ya sholatnya sangat ditekankan kemudian doanya juga sangat diperhatikan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jadi sholat sunnah fajar beliau melaksanakannya dengan cukup cepat, ya perhatikan ketika sholat tahajud beliau berdiri dengan lama, ya membaca surat-surat panjang sampai bengkak kedua kaki beliau. Tapi begitu sholat sunnah fajar beliau melakukannya dengan cukup cepat, ya dengan cukup cepat, bukan tergesa-gesa, bukan ya, tergesa-gesa beda ya, sholatnya yang bus bukan ya, tapi cepat gitu, nggak biasanya ya. 2 rakaat ringan yang dikerjakan di awal malam, ya itu kan udah ringan ya, habis Fatihah langsung ruku, ya kemudian rukunya juga cukup singkat, kemudian ya tidak. Nah, ini sholat sunnah fajar terkadang lebih cepat daripada 2 rakaat ringan tersebut. Sampai-sampai Sayyidatuna Aisyah berkata, hal yaqra'u fihi ma bifatihatil kitab. Ya, kata Sayyidatuna Aisyah, ini Rasulullah baca Fatihah enggak sih, begitu ya. Kenapa? Karena dilihatnya cepat sekali gitu, seolah-olah
Fatihah belum 7 ayat, baru 6 ayat kali ini udah ruku gitu ya. Padahal enggak ya, enggak demikian ya. Rasulullah membaca Fatihah dan bahkan membaca surat, tapi memang surat-surat tersebut, Fatihah dan surat tersebut memang beliau membacanya dengan cepat. Apa hikmahnya? Beliau ingin menunjukkan keseimbangan ya, bahwa ada saatnya sholat sunnah kita itu panjang pada waktunya, dan ada saatnya sholat sunnah kita juga singkat pada waktunya. Jadi kita menjadi muslim itu yang adil ya. Ada saatnya panjang, ada saatnya pendek begitu. Ini hikmah mengapa Rasulullah SAW mempercepat sholat sunnah fajar tersebut. Beliau membaca doa fajar dan kemudian beliau masih di dalam rumahnya kurang lebih sampai setengah jam. Ya, apa yang beliau lakukan di dalam rumah tersebut? Beliau menyapa istrinya. Ya, kalau sedang di rumahnya Sayyidah Aisyah, maka disapa Aisyah. Bagaimana ya Humairah? Ya, tidurnya tadi malam bagaimana? Ya, kemudian mimpi apa semalam? Atau menceritakan, bercakap-cakap hal-hal yang ringan, hal-hal yang membahagiakan pada pagi hari itu. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih ya. Ini adalah percakapan pertama baginda Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang sekitarnya ya, yaitu beliau bercakap-cakap kepada istrinya ya, luar biasa ya. Bayangkan kita berada dalam posisi Ummul Mukminin, dalam posisi istri beliau, betapa kita merasa sangat dihargai, sangat dimuliakan ya. Ya, kalimat pertama yang menyapa kita pada pagi hari adalah Sayyidil Mursalin ya, nabi yang paling baik, rasul yang paling sempurna di antara para rasul yang lain ya, menyediakan waktu paginya untuk pertama kali menyapa istri-istri beliau ya, untuk berbincang-bincang, untuk bercakap-cakap dengan dengan obrolan-obrolan yang ringan dan membahagiakan ya. Ini dari hadis yang diceritakan oleh Sayyidah Aisyah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli raka'atain, beliau salat 2 rakaat, fa in kuntum mustaiqidha haddatsani wa illa ittaja'a. Ya, setelah salat sunnah fajar dan doa fajar, kalau saya sudah terbangun, kata Sayyidah Aisyah, maka beliau akan berbincang-bincang dengan saya ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Sampai kapan? Kurang lebih tadi sudah disebut setengah jam. Setelah itu baru Sayyidina Bilal menjemput beliau ya, mengatakan, ya Rasulullah, as-salatu fagoma ya. Wahai Nabi, salat udah siap untuk dimulai. Maka Nabi keluar bersama Sayyidina Bilal menuju masjid, dan kemudian beliau langsung mengimami sholat subuh ya. Jadi sholat sunnahnya kan udah di rumah, begitu datang ke masjid langsung mengimami sholat subuh. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, dari sini kita tahu ya bahwa azan 4:30 tapi sholatnya jam 5. Ada jeda setengah jam di sini. Mengapa bisa terjadi begini? Ini yang penting untuk kita ketahui ya. Pada zaman dahulu itu belum ada listrik, belum ada lampu, belum ada penerangan. Ya, peradaban manusia masih hidup dalam keadaan yang sangat tradisional. Ya, jadi kalau pukul 4:30, jangan bayangkan seperti sekarang ya, terang di mana-mana ya, lampu jalan, lampu rumah terang. Ya, suasana pada saat itu cukup gelap. Penerangan di malam hari itu menggunakan obor ya, obor tradisional orang-orang Arab itu dibuat dari jerami, diikat dengan dengan cara tertentu ya, sehingga jadi penerangan yang cukup sederhana. Jadi keadaan subuh itu masih gelap ya, maka memerlukan waktu agar para sahabat Nabi datang ke masjid satu demi satu ya. Begitu terdengar azan, para sahabat datang satu demi satu, yang rumahnya dekat dengan masjid ya sudah datang ya, yang mungkin 5 menit sudah datang, 10 menit sudah datang. Yang rumahnya cukup jauh dari masjid itu bisa membutuhkan waktu
20 menit bahkan sampai 30 menit. Ya, dan ini tugasnya Sayyidina Bilal untuk memantau para sahabat yang hadir di masjid. Sayyidina Bilal akan lihat, ini siapa nih yang belum datang nih, ya. Si fulan udah datang belum? Si fulan udah datang belum, ya. Kalau udah komplit semua, baru Sayyidina Bilal datang menjemput Rasulullah di rumahnya. Beliau keluar dari masjid, datang ke rumahnya Nabi, dan kemudian beliau mengatakan, "As-salatu ya Rasulullah fagoma." Wahai Nabi, salat udah siap. Ya, kalau bahasa kita, sahabat udah pada ngumpul berangkat. Begitu bahasa kita tuh, ya. Dan dari sini kita lihat bahwa semua sahabat itu melaksanakan sholat berjamaah. Ya, tidak satu-satunya uzur, ya, kalau sahabat tidak hadir berjamaah, ya kalau nggak sakit ya meninggal. Ya, sahabat pasti datang, ya. Maka Sayyidina Bilal itu mengecek satu demi satu, ya, karena tidak mungkin tidak datang, kecuali Sayyidina Bilal sudah mendengar kabar, oh iya si fulan lagi sakit, ya. Oh ya sudah, wajar kalau memang nggak datang, ya. Tapi nggak ada kabarnya sakit, sudah pasti datang. Maka ditunggu oleh Sayyidina Bilal sampai komplit semua. Itu kurang lebih membutuhkan waktu setengah jam, mengingat keadaan situasi pada hari itu, ya. Begitu. Jadi ini alasan mengapa Rasulullah SAW itu ada rentang sekitar setengah jam untuk memulai sholat subuh. Kalau sekarang sih impossible, ya, setengah jam baru mulai sholat. Tidak ada uzur. Sekarang sudah terang benderang, listrik sudah ada, lampu di mana-mana, ya. Ini pada zaman dahulu, kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak Ibu, inilah dia rutinitas beliau yang dikerjakan sejak pukul 4, dan kemudian besok kita lanjut lagi kembali apa yang dilakukan oleh Nabi pada pukul 5, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.